Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ulfarvania, saya absen nomor 5. Hari ini saya akan menjelaskan konsep dasar metabolisme. Saya akan menjelaskan terlebih dulu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian metabolisme, yang kedua anabolisme katabolisme, yang ketiga proses metabolisme, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi metabolisme. Lanjut. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah reaksi kimiawi yang terjadi dalam seluruh organisme di bumi. Reaksi metabolisme membutuhkan bantuan enzim tertentu untuk mengubah suatu senyawa kimia. Fungsi metabolisme ada 5. Yang pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, penyusun unit pembangun sel. Dan yang terakhir, menghasilkan energi. Reaksi metabolisme termasuk dalam reaksi biokimia yang terdiri dari reaktan dan produk. Maaf. Reaktan adalah senyawa yang akan direaksikan, sedangkan produk adalah hasil dari reaksi. Berdasarkan kebutuhan energinya, reaksi metabolisme dapat dibagi menjadi 2. Reaksi yang membutuhkan energi, yaitu katabolisme, dan reaksi yang menghasilkan energi. Ini akan dibahas lebih lanjut pada nanti. Lanjut. Anabolisme dan katabolisme. Anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat endorgonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Jadi ini skemanya. Anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu mengubah molekul kecil menjadi molekul besar, dan katabolisme mengubah molekul besar menjadi molekul kecil. Pada anabolisme ini, dia membutuhkan energi untuk membuat molekul kecil ke molekul besar. Sedangkan untuk katabolisme, dari molekul besar dia uraikan untuk menjadikan energi dan molekul kecil. Selanjutnya yaitu proses metabolisme. Metabolisme pada makhluk hidup ada 3, yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Yang pertama, kita akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian, katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam bentuk organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Jadi ini skema saat makanan dicerna dalam tubuh. Karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polasakarida menjadi senyawa monosakarida. Ketika makanan dikunyah dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim phthalin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3-9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk dalam lambung,
Makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh oleh darah. Selanjutnya kita akan membahas metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi dalam usus dan akan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung dalam usus. Ini adalah skema metabolisme lemak. Ketika makanan masuk dalam usus akan mengalami kontraksi yang akan merangsang keluarnya hormon cholecystokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu yang mengandung garam yang berfungsi mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipase yang diproduksi oleh pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi dalam hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak yang untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Selanjutnya kita akan membahas metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Ini adalah skema metabolisme protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dalam katalis, sedangkan jika transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada suatu asam amino terhadap asam amino yang lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia. Jika jumlah asam amino berlebihan, maka tubuh manusia akan menggunakan asam amino dari sumber energi lain. Tidak seperti lemak dan karbohidrat, asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen alfa amino di dalam asam-asam amino. Protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik merupakan polimer asam amino yang terikat pada suatu sama lain dalam ikatan dalam sel hidup. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Jadi apa aja sih faktor yang mempengaruhi metabolisme? Itu ada 6, yaitu hormon, usia, asupan makanan, konsumsi obat-obatan, aktivitas tubuh, dan jenis kelamin. Hormon dapat memengaruhi kecepatan metabolisme tubuh. Terdapat beberapa kondisi yang akan menghambat proses metabolisme tubuh, misalnya seperti pada penderita tiroid, kondisi hormon tiroksin yang merendah akan menurunkan metabolisme tubuh. Demikian halnya pada kondisi stres, hormon kortisol akan menghambat proses metabolisme. Selanjutnya yaitu usia. Faktor usia tentu sangat berpengaruh terhadap proses metabolisme. Seiring bertambahnya usia, tubuh akan kehilangan otot, sedangkan massa tubuh semakin bertambah. Pada umumnya di usia lanjut akan mengalami penurunan metabolisme karena kalori yang dibutuhkan oleh tubuh akan semakin sedikit. Selanjutnya yaitu asupan makanan.
Asupan makanan yang dikonsumsi tentu mempengaruhi proses metabolisme. Nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam makanan akan meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga jika kamu mengonsumsi makanan yang mengandung gizi tinggi, metabolisme tubuh akan lebih cepat. Selanjutnya yang keempat yaitu konsumsi obat-obatan. Kondisi kesehatan sudah pasti sangat memengaruhi semua proses dalam tubuh, termasuk juga metabolisme. Ketika tubuh mengkonsumsi obat-obatan, tentu akan memicu perlambatan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Yang kelima yaitu aktivitas tubuh. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin akan mempengaruhi proses metabolisme tubuh, karena aktivitas tubuh dapat meningkatkan massa otot dan memicu pembakaran lemak lebih cepat, sehingga hal ini dapat menaikkan proses metabolisme tubuh. Yang terakhir adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita adalah menjadi faktor yang mempengaruhi proses metabolisme. Penelitian mengungkapkan bahwa proses metabolisme pada pria lebih cepat dibandingkan wanita. Hal ini dikarenakan pada umumnya pria memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan wanita. Jadi ini untuk reviewnya. Metabolisme itu terdiri dari dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Perbedaannya yaitu anabolisme memerlukan energi, sedangkan katabolisme melepaskan energi. Anabolisme terdiri atas fotosintesis dan kemosintesis. Katabolisme, salah satu contoh dari katabolisme yaitu respirasi. Proses respirasi itu ada glikolisis, daur Krebs, transport elektron. Hal ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Respirasi terdiri atas respirasi aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi. Sekian yang pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.